Terimalah salam hangat kami dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, sejenak kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih sepanjang hari ini Engkau pelihara hidup kami. Dan sebelum kami beristirahat malam, kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya atas kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dikuduskan, diurapi, dan diberi hikmat untuk boleh memahami, mengimani, serta melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 33. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan adalah dari ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kepala yang menyelamatkan tubuh. Kita sungguh bangga atas perhatian Allah tentang keberadaan keluarga. Dia yang menggagas adanya lembaga keluarga. Dia yang menetapkan dan mempersatukan menjadi suami istri. Dan tidak dibiarkan begitu saja, melainkan perjalanan keluarga pun senantiasa dipeliharanya agar menikmati kebahagiaan. Karena fungsi keluarga telah rusak dulu oleh dosa Adam dan Hawa. Kemudian Tuhan sendiri membaharuinya dengan kedatangannya sebagai manusia melalui satu keluarga, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Itu pertanda keluarga itu sangat penting di tengah kehidupan manusia. Melalui Pengkhotbah 9 ayat 9, Tuhan berkata, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Tegas sekali bahwa kebahagiaan suami istri adalah ketika dapat menikmati hidup secara bersama-sama. Perhatikan, suami menikmati hidup dengan istrinya. Tentu sebaliknya juga istri menikmati hidup dengan suaminya. Dan jangan salah mempraktikkannya, menikmati hidup sendiri-sendiri atau tidak peduli dengan pasangannya, dengan anggapan bahwa dia juga punya pendapatan kok, lalu masing-masing menikmatinya. Dan ingat, berkeluarga bukan soal makanan, melainkan soal hati dan jiwa. Keluarga itu adalah suatu lembaga atau sebagai kesatuan dasar dalam masyarakat, dan demikian juga keluarga adalah sebagai unit terkecil gereja. Sebab gereja itu adalah persekutuan dua atau lebih orang percaya kepada Kristus. Dan ingat, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kekuatan dari dua orang beriman atau lebih yang bersatu hati akan didengar oleh Tuhan apapun yang dimohonkan mereka. Sebab Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Oleh karena itulah setiap keluarga harus memiliki seorang pemimpin yang berperan untuk menggerakkan, mengarahkan, dan memelihara konsistensi spiritualitas
agar benar menikmati kehidupan. Dan untuk itu Allah telah menyerahkan kepada suami tanggung jawab menjadi kepala bagi istri, dan sebaliknya istri itu adalah tubuh yang dipimpin. Tentu kita semua sadar bahwa analogi kepala dan tubuh ini adalah menggambarkan hubungan yang tidak terpisahkan. Keduanya, kepala dan tubuh, adalah satu kesatuan dan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Di dalam pemahaman itulah firman Tuhan mengingatkan semua pasangan suami istri agar dapat menikmati hidup dengan baik. Kepemimpinan di dalamnya harus dilaksanakan di dalam kasih, kelembutan, dan tenggang rasa terhadap istri dan keluarganya. Tanggung jawab suami yang diberikan Allah sebagai kepala istri meliputi: 1. Penyediaan kebutuhan rohani dan kebutuhan rumah tangga bagi keluarganya. Yang kedua, kasih, perlindungan, dan perhatian untuk kesejahteraan sebagaimana Kristus mengasihi gereja. Yang ketiga, hormat, pengertian, penghargaan, dan perhatian. Khusus rasa hormat kepada istri ini dikatakan oleh Petrus demikian. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Berarti rasa hormat kepada pasangan hidup sangat berpengaruh kepada doa yang ditujukan kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah kesetiaan mutlak terhadap ikatan pernikahan. Saudara, sahabat renungan malam Shalom, tanggung jawab besar yang baru disebutkan adalah merupakan citra karya Tuhan kepada umatnya, di mana Ia telah melakukan hal seperti itu agar manusia diselamatkan dari kematian kekal. Dan untuk melakoni tanggung jawab ini, tentunya setiap kepala, yaitu suami, harus meneladan Kristus yang bertanggung jawab, yang bertujuan menyelamatkan pasangannya. Tentu demikianlah semua suami yang beriman kepada Kristus harus berperan menjadi kepala yang bertanggung jawab, menggerakkan dan membawa kepada sukacita keselamatan istrinya. Kepala tidak mungkin hidup tanpa tubuh. Sedemikian indahnya analogi yang dibuat firman Tuhan antara suami dan istri, memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani serta bersama menikmati hidup dengan istrinya. Tentunya jika ini berjalan alias terlaksana, akan diperoleh kebahagiaan sebagai rumah tangga. Nikmatilah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, atas karya kerja kami sepanjang hari ini, mohon berkat-Mu supaya kami menjadi orang-orang yang benar, melakoni dengan baik dan bersukacita atas kinerja kami. Dan berkatilah itu juga menjadi kemuliaan bagi-Mu. Rekatkanlah ya Tuhan semua suami dan istri yang telah Engkau persatukan menjadi rumah tangga, bagaikan kepala dengan tubuh meneladan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang malam ini ke tangan-Mu, lindungilah kami. Di pagi hari, ya Tuhan, bangunkan kami sehingga kami segar kembali untuk boleh bekerja. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Amin.